Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Ya, pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai tema 9, subtema 8, pembelajaran 3 tentang materi siklus hidup atau daur hidup hewan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu menganalisis informasi mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan benar serta penuh tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menyusun gambar siklus makhluk hidup dengan tepat. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita simak dulu peta konsep yang ada di video. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai hewan, di mana hewan pasti mengalami daur hidup atau siklus hidup, yaitu dengan cara mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Di sini disebutkan bahwa yang mengalami metamorfosis itu seperti gambar di samping ini ada kupu-kupu, sedangkan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu ayam. Sedangkan metamorfosis terdiri dari metamorfosis sempurna serta metamorfosis tidak sempurna. Agar lebih memahami materi pada hari ini, silahkan simak video berikut. Selamat menyaksikan. Anak-anak, perhatikanlah video kupu-kupu yang indah tersebut. Kenapa ya kupu-kupu tersebut bisa menjadi indah seperti itu? Ya, kupu-kupu tersebut menjadi indah karena hewan tersebut mengalami siklus hidup. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dari kecil sampai dewasa. Pada siklus hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Coba kalian perhatikan apa perbedaan yang ada pada gambar tersebut. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Hanya saja ukuran tubuhnya lebih kecil dan bulunya masih halus. Sedangkan anak kupu-kupu memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan induknya. Anak kupu-kupu berupa ulat, namun dalam perkembangan selanjutnya, anak kupu-kupu akan berubah bentuk sehingga sama dengan induknya. Selanjutnya, perubahan tersebut disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh yang terjadi dalam siklus hidupnya. Siklus hidup hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Pada hewan yang bermetamorfosis ada perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Sedangkan hewan yang tidak bermetamorfosis tidak terjadi perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Dari anak sampai dewasa bentuknya itu akan tetap, hanya bertambah tinggi dan besar saja. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis diantaranya adalah ayam, kucing, kadal, gajah, dan lain-lain. Nah, sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis itu mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika terdapat perubahan bentuk yang sangat mencolok pada tiap siklus hidup hewan. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna terjadi ketika bentuk hewan di masa mudanya tidak berbeda atau hampir sama dengan bentuk hewan tersebut saat sudah dewasa. Jadi yang telah kita ketahui bersama bahwa ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Adakah yang masih ingat apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna terjadi ketika terdapat perubahan bentuk
yang sangat mencolok pada tiap siklus hidup hewan. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melewati 4 tahap perubahan dan perkembangan, yaitu dari telur, ulat atau larva, pupa atau kepompong, dan hewan dewasa atau imago. Beberapa contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Ya, kita bisa lihat anak-anak di situ adalah ada kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah lebih kurang 2 minggu sampai 1 bulan, telur menetas menjadi ulat. Nah, ulat yang sudah menetas ini akan memakan daun-daunan yang muda. Ulat akan berganti kulit 4-6 kali semasa hidupnya. Setelah ulat akan melakukan hibernasi atau berhenti makan dengan menjadi kepompong. Periode kepompong berlangsung selama 2 minggu sampai beberapa bulan. Selanjutnya, setelah melakukan hibernasi menjadi kepompong atau fase pupa, lalu akan pecah dan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua yaitu siklus hidup nyamuk, sama di sini tahapannya juga ada 4. Yang pertama yaitu telur. Telur nyamuk biasanya diletakkan pada permukaan air. Selanjutnya telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva. Ya, setelah menjadi larva, larva tersebut akan hidup di bawah permukaan air. Larva disebut juga sebagai jentik-jentik. Selanjutnya larva akan melakukan hibernasi, yaitu menjadi pupa dan akan mengambang. Selanjutnya adalah siklus hidup dari lalat. Dimulai dari telur. Telur lalat biasanya diletakkan di tempat-tempat yang kotor, bisa di tempat sampah maupun pada bangkai. Jangka waktu yang dibutuhkan agar telur lalat menetas sangat bergantung pada suhu dan kelembaban. Semakin lembab, maka akan semakin cepat menetas. Setelah menetas, telur tersebut akan menjadi larva. Larva adalah belatung yang bentuknya seperti cacing-cacing kecil. Setelah itu larva akan berubah menjadi fase kepompong atau biasa disebut juga pupa. Pupa lalat berwarna coklat kehitaman dan tidak bergerak. Setelah menjadi pupa, maka fase selanjutnya yaitu menjadi lalat dewasa. Selanjutnya yaitu siklus hidup pada katak. Katak merupakan binatang amfibi. Apa itu amfibi? Ya, binatang yang bisa hidup di 2 tempat atau 2 alam, yaitu di darat dan juga di air. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Telur tersebut nantinya akan menetas menjadi berudu. Berudu akan tumbuh menjadi berudu berkaki, selanjutnya berkembang menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Oh iya, katak ini adalah satu-satunya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tanpa melewati tahap pupa atau kepompong. Telur katak biasanya diletakkan di dalam air, mengumpul di bawah ranting-ranting ataupun daun-daun. Nah, pada fase kecebong atau berudu ini masih bernapas dengan menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Berikutnya kita akan membahas mengenai metamorfosis tidak sempurna. Adakah yang masih ingat apa itu metamorfosis tidak sempurna? Ya, metamorfosis tidak sempurna terjadi ketika bentuk hewan di masa muda berbeda atau hampir sama dengan bentuk hewan tersebut saat sudah dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna melewati 3 tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu telur, nimfa atau muda,
dan imago atau dewasa. Beberapa contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna antara lain kecoa, jangkrik, dan belalang. Ya, pada siklus hidup kecoa terjadi hanya 3 tahap atau 3 fase perkembangan. Yang pertama yaitu dari telur. Telur kecoa terbentuk seperti kapsul dengan ukuran yang kecil dan berwarna coklat pekat. Telur kecoa biasanya diletakkan di tempat-tempat yang lembab. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa sangat rentan dan belum memiliki sayap. Nimfa juga mengalami berbagai pergantian kulit. Nimfa sudah bisa mencari makanan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, saat sudah dewasa atau saat sudah menjadi imago, kecoa dewasa memiliki sayap dan ukurannya lebih besar. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik diawali pada telur. Siklus hidup jangkrik ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu telur, kemudian menjadi nimfa atau jangkrik muda, dan yang terakhir adalah imago atau jangkrik dewasa. Telur jangkrik menetas dalam 9-12 hari, biasanya diletakkan di lubang di dalam tanah. Selanjutnya di fase nimfa, jangkrik mengalami 5 kali pergantian kulit yang disebut ekdisis. Hal ini juga terjadi pada kecoa tadi. Selanjutnya, nimfa berubah menjadi jangkrik dewasa.